Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa usalli wa usallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin Nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah ikhwah sekalian, di pagi hari ini kita bisa kembali berkumpul dalam kajian rutin mengkaji kitab-kitab para ulama. Insyaallah di kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan kitab Syarah Hadis Arba'in Nawawi yang ditulis oleh Ibnu Daqiqil Id rahimahumullah. Sekarang kita masuk ke pembahasan hadis yang ke-33 ya. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Hadis ke-33 An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Abdullah ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi keduanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqal, bersabda, lau yu'tan nasu, kalaulah manusia itu diberi bidakwahum, ya, dengan dakwaan mereka, dengan pengakuan mereka, ladda'a rijalun, niscaya orang-orang itu akan mendakwa, mengklaim atau mengaku-ngaku amwala qaumin, harta suatu kaum, wa dima'ahum, dan darah mereka. Lakinil bayyinatu 'alal mudda'i, ya, tetapi bukti, ya, buktinya itu harus didatangkan oleh orang yang mengaku-ngaku, orang yang mendakwa. Wal yamin, ya, dan sumpah ala man ankaro, atas orang yang mengingkari. Ya, jadi kalau ada dakwaan, ada tuduhan, ya, mengaku-ngaku orang, maka dia yang harus diminta buktinya. Apa buktinya, begitu? Bukan orang yang dituduh yang diminta bukti, tapi orang yang menuduh. Haditsun hasan, ya, hadis ini hasan, ya, rawahul Baihaqi wa ghairuhu hakadha, diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan yang lainnya seperti ini, ya, dalam dengan redaksi hadis yang seperti ini. Wa ba'duhu fi sahihain, dan sebagiannya ada di dalam dua sahih, Bukhari dan Muslim, ya. Silakan, ada yang coba baca? Anak Ustaz. Silakan Pak Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Alati fi sahihaini min hada hadisi qala Ibnu Abi mulai kata Ustaz. Ya. Kataba Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma an nabiyya sallallahu alaihi wasallam Anan nabiyya anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qada bil yamini ala mudda'a alaihi wa fi riwayatin ditanwinkan aja. Riwayatin an nabiyya
sallallahu alaihi wasallam Anna Nabi. anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lau yu'ta nasu bi dakwahum la da'a rijalun jama'a Dima'a. dimaan rijalun Dima'a tidak ditanwinkan, dia mudhaf. oh dima'a ya rijalun dima'a rijalun wa amwa Rijalin mudhaf ilaih. rijalin wa amwa lahum sat Ya, atopnya ke dima'a jadi wa amwala. wa amwa lahum walakin yamina ala mudai alaihi muda'a alaihi Ya, udah segitu. Apa sih? Ya sokeh lagi yang hadis yang sokeh ini itu maksudnya ya. Bukan, yang ada di dalam Sahihain yaitu Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis ini adalah maka berkata Ibnu Abi Mulaika saja. Abbas telah menuliskan gitu. Ibnu Abbas telah menuliskan sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan saja memutuskan kodok memutuskan bersumpah atas tuduhan yang satu. Bukan, orang yang didakwa. Orang yang didakwa atasnya dalam hal ini diriwayatkan dan dalam suatu riwayat sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda layu tonasu sesungguhnya manusia yang menerima kalau tadi udah di hadis ini isi hadisnya Pak. Kalau manusia diberikan berikan apa namanya dakwaan dakwaan saja enggak dakwah oh ya kalau belakangnya dakwaan mereka dan bukan dan niscaya orang-orang akan mendakwakan dan darah orang-orang darah orang-orang dan harta mereka saja. Tetapi bersumpah atas tujuan atasnya orang yang dituduh. Ya. Jadi yang ada di dalam Sahihain Bukhari Muslim dari hadis ini itu dari Ibnu Abi Mulaika, dia mengatakan bahwa Ibnu Abbas menulis ya, jadi dalam Ibnu Abbas menulis isi tulisannya itu anna Nabi SAW qada bil yamin ala mudda'a alaihi. Ya, bahwa Rasulullah SAW memutuskan sumpah itu atas orang yang didakwa, orang yang dituduh. Dia bersumpah. Dalam riwayat lain Nabi SAW itu seperti yang di atas, ya dalam hadis di atas. Lau yu'tonas bidawal ada rijalun dima, cuma kalau di atas lima qaumin, lima rijalin. Itu jadi akan mengklaim orang-orang darah orang lain dan harta mereka ya, tetapi sumpah itulah atas orang yang didakwa. Jadi orang yang mendakwa, yang membuat tuduhan, mereka itulah yang harus mendatangkan bukti. Tidak serta-merta diterima dakwaan mereka, tapi apa buktinya? Sedangkan orang yang dituduh, ya mudda'a alaih, dia hanya bersumpah saja. Misalnya dia mengingkari ya atas tuduhan tersebut,
ya dia maka bersumpah saja begitu. Qala Shahibul Arba'in, ya Shahibul Arba'in maksudnya Imam Nawawi ya rahimahullah yang menulis Arba'in ini berkata, Rawah hadzal Rawah hadzal haditsa, yang meriwayatkan hadis ini Bukhari wa Muslim fi sahihaihima, dalam kedua sahihnya, marfu'an min riwayat Ibnu Abbas, secara marfu dari riwayat Ibnu Abbas, wa hakadza rawahu ashabu kutubis sunan, ya, dan begitu juga diriwayatkan oleh ashabu sunan, ashabu kutubis sunan, ya, para pemilik, para penulis kitab kitab sunan, itu maksudnya sunan yang 4, ya, Sunan Abu Daud, Ibnu Majah, ya, Nasai dan Tirmidzi dan selain mereka. Wa qala al-Asili, Asli berkata, la yasih rafuhu, tidak benar dimarfukannya, ya disandarkannya kepada Nabi, innama huwa min qaul Ibnu Abbas, hanyalah dia merupakan perkataan Ibnu Abbas. Qala al-musannif, penulis berkata, idza sahha rafuhu bi syahadatil imamain, apabila benar, ya sah dimarfukannya, artinya dinisbatkannya kepada Nabi, ya dengan kesaksian dua imam, kesaksian Bukhari dan Muslim, fala yadurru man waqafahu, maka tidak memadorotkan, ya, orang yang menganggapnya mauquf, ya, artinya menganggapnya ini perkataan Ibnu Abbas, ya, jadi mauquf itu disandarkan kepada sahabat. Kalau kata Bukhari Muslim, ya dua imam besar ya dalam hadis, ya menyatakan marfu, ya itu sudah cukup. Wala yakunu dzalika ta'arudun wala tiroban, hal itu tidak menjadi kontradiktif dan juga tidak goncang, ya ininya, hadisnya tidak ittirob, tidak goncang. Wa hadzal haditsu, dan hadis ini aslun min usulil ahkami, adalah pokok dari pokok-pokok hukum, wa a'dhamu marja'in, dan tempat kembali yang paling besar, inda tanazu'i, ketika terjadi perselisihan, wal khisami, dan pertengkaran, wa yaktari an la yahkuma li ahadin bidakwahu, dan menuntut agar an la yuhkama, ya, untuk tidak dihukumi kepada seseorang bidakwahu, dengan dakwaannya, dengan pengakuannya. Qauluhu lada arijalun dima arijalin wa amwalahum, berkata sabda Nabi, ya, niscaya orang-orang itu akan mengaku-ngaku, ya, darah, ya, orang lain dan harta-harta mereka, ya, istadalla bihi ba'dun nas, sebagian orang, sebagian ulama menjadikannya dalil ala ibtali qauli Malikin, ya, atas gugurnya perkataan Imam Malik fi sama'i qauli al-qatili, ya, dalam mendengarkan perkataan yang terbunuh. Ya, jadi dia sebelum meninggal dia berkata begitu, fulanun qatalani, seseorang telah membunuhku. Au dami inda fulanin, darah saya ini ada di sisi seseorang, maksudnya ya, yang membunuhnya itu siapa? Ili annahu idza lam yasma' qaulal marid, karena sungguhnya dia apabila tidak mendengar perkataan orang yang sakit, lahu inda fulanin, ya, dinarun au dirhamun, ya, dia memiliki hak, ya, pada seseorang 1 dinar atau 1 dirham, ya,
Fali'an la yasma, dan agar jangan dia mendengar dami inda fulan bitorikil aula. Ya, darah saya ada pada seorang ya dengan cara yang lebih utama. Ya, maksudnya orang yang sedang sakit, ya seorang yang sedang sakit saja ketika mengatakan dia mengklaim ya bahwa ada seseorang yang punya hutang kepada dia ya, yaitu 1 dinar atau 1 dirham. Ya, itu tidak didengar ya, dalam arti tidak langsung ditetapkan hukumnya. Ya, karena itu merupakan dakwah itu tadi. Ya, merupakan dakwah, merupakan pengakuan yang butuh kepada bukti. Ya, kalau tanpa ada bukti ya tidak dianggap pengakuan tersebut. Nah, kalau pengakuan apa namanya ada uang yang milik dia yang ada pada orang lain saja tidak didengar ya, itu apalagi kalau orang mengatakan yang hendak terbunuh tadi itu yang hendak meninggal, dia mengatakan bahwa yang membunuh saya itu si Anu gitu ya. Itu darah saya ada pada si Anu. Ya, itu tidak langsung ditetapkan hukumnya ya, karena berdasarkan hadis ini harus ada bukti. Gitu ya, harus ada bukti al-bayyinatu alal mudda'i. Harus ada buktinya. Wala hujjata lahum ala malik fi dzalik. Li'annahu lam yasnidil qisas awidiyah ila qaulil mudda'i bal ilal qasamah alal qatli. Walakinnahu ya yaj'alu qaulal qatil dami inda fulan lausan yuqawi bainatal mudda'in hatta yabra'u bil aiman kasairi anwa'il lauth. Nah, tetapi ini dijawab lagi oleh Ibnu Daqiqil Aid ya. Tidak ada hujah bagi mereka terhadap Malik. Ya, jadi apa namanya sanggahan mereka terhadap Imam Malik ya menggugurkan ya pendapat Imam Malik justru tidak ada dalil. Kenapa? Karena Imam Malik sendiri li'annahu lam yasnidil qisas awidiyah ila qaulil mudda'i. Ya, tidak menyandarkan adanya hukum kisos ya atau diat ya untuk membayar diat ya kepada perkataan orang yang mengklaim tadi, orang yang memberi pengakuan. Jadi dasarnya bukan berdasarkan perkataan orang yang mengklaim tadi itu. Bal ilal qasama alal qatli. Tetapi terhadap sumpah atas pembunuhan. Ya, jadi bukan semata-mata perkataan yang diucapkan itu ya. Walakinnahu yaj'alu qaulal qatili. Ya, tetapi dia menjadikan perkataan orang yang terbunuh itu dami inda fulan. Darah saya ada di sisi seorang lausan sebagai laus. Ya, laus itu dia hanya sebagai keterangan pendukung saja. Ya, bukan sebagai bukti. Yuqawi yang menguatkan bainal muddain bayinatal muddaina. Ya, bukti orang-orang yang mendakwakan gitu ya. Itu dia hanya laus disebutnya. Laus itu sebagai penguat ya, keterangan pendukung untuk menguatkan. Jadi bukan sebagai buktinya begitu ya. Hatta yabra'u bil aimani sampai mereka terbebas dari dakwaan itu dengan sumpah. Jadi yang dituduhnya ya dia
terbebas ya dari tuduhan itu ya dengan bersumpah. Kasairi anwa'il laut, ya seperti ya apa namanya, macam-macam laus yang lain. Qauluhu, ya sabda Nabi, la walakin al yamina 'alal mudda'a alaihi, tetapi ya sumpah itu ya atas orang yang didakwa, orang yang dituduh. Ya ajma'al ulama wa ala istihlafi al mudda'a alaihi fil amwal. Ya para ulama ijma ya sepakat ya atas dimintai sumpah istihlaf. Ya jadi dari kata halaf, ya halaf sumpah, di istihlaf jadi meminta untuk bersumpah orang yang didakwa ya, orang yang dituduh fil amwal, ya di dalam harta. Itu ketika orang ada yang menuduh seseorang, misalnya dia punya hutang ataupun dia mengambil harta ya seorang, ya misalnya orang yang menuduh itu memberikan bukti, nah maka orang yang dituduh ini dia harus apa namanya bersumpah. Ya kalau dia misalnya mengakui ya maka diberlakukan hukumnya. Kalau misalnya dia apa namanya mengingkari dakwaan itu, maka yaitu dengan sumpah. Waqtalafu fi ghairi dzalik. Ya, mereka berbeda pendapat pada selain itu, pada selain harta ya, dalam hal harta. Fadhahaba ba'duhum ila wujubiha ala kulli mudda'a alaihi. Maka sebagian mereka berpendapat ya kepada wajib memintai sumpah itu pada setiap yang didakwa ya dalam suatu hak, fi hakin au tolakin, ataupun dalam tolak ya perceraian, au nikah, au itkin atau pembebasan budak, ya ahdan bidhahiri umumil hadis, ya dengan mengambil dari zahir keumuman hadis ya, hadis di atas ya, karena hadis di atas secara redaksinya umum begitu, tanpa dikhususkan pada hal apa begitu. Fa inna kala halafal muddai ya wasabatat dakwahu. Nah, maka jika dia menggugurkan sumpahnya, nakala membatalkan sumpahnya, artinya yang dituduh tadi dia tidak jadi sumpah, jadi sumpahnya dibatalkan. Nah, maka orang yang menuduh mendakwa dia bersumpah juga, maka ditetapkanlah dakwaannya tersebut. Ya, dakwaannya menjadi ditetapkan ya, diputuskan hukumnya, diberlakukan hukumnya, karena orang yang didakwa, orang dituduhnya tadi itu dia apa namanya tidak bersumpah dan menggugurkan sumpahnya, ya sudah berarti ditetapkan ya hukumannya. Wa qala Abu Hanifah rahimahullah, Abu Hanifah ya rahimahullah berkata, ya yahlifu ala talaq, ya dia bersumpah atas tolak, wan nikah wal itki, ya dalam nikah dan dalam pembebasan budak. Wa inna kala lazimahu dzalika kulluhu. Ya kalau dia menggugurkan ya sumpahnya, ya maka ditetapkanlah ya harus berlaku gitu ya dakwaan tersebut. Jadi kalau ada orang yang misalnya apa namanya ada yang mengaku bahwa sudah terjadi perceraian begitu ya,
Lalu yang pihak satunya lagi, ya misalnya kalau istri ya mengklaim sudah terjadi perceraian, lalu suami misalnya dia diminta untuk bersumpah apakah sudah terjadi perceraian ataukah tidak. Kalau dia tidak bersumpah ya atau membatalkan sumpahnya, maka diberlakukan ya apa yang didakwakan oleh istrinya tersebut misalnya. Atau juga nikah ya pembebasan budak. Ya, lalu dia berkata qala wala yustahlafu fil hududi, dan tidak dimintai sumpah pada had, pada hukuman-hukuman had. Jadi karena kalau dalam masalah had itu kalau buktinya ini maka tidak dianggap ya sumpahnya kan harus diberlakukan. Ya misalnya ya mencuri tadi ya kalau orang sudah terbukti misalnya ada buktinya bahwa orang tersebut mencuri, ya ada saksinya, ada 2 orang saksi dalam hal mencuri, maka diberlakukan hukuman had begitu. Nah itu ikhwas sekalian ya penjelasan ya syarah hadis yang ke-33 ini berkenaan dengan masalah prinsip di dalam qada ya, di dalam kehakiman yang apa namanya harus diterapkan ya di dalam apa namanya syariat Islam ini, itu bahwa bukti itu ya orang yang menuduh. Jadi yang dimintai bukti orang yang menuduh. Sedangkan orang yang dituduh ya apa namanya dia bersumpah saja. Kalau dia mengingkari tuduhan itu ya dan bersumpah maka dia terbebas dari tuduhan tersebut. Begitu. Baik ikhwas sekalian, itu mungkin untuk kajian pagi hari ini mudah-mudahan menambah ilmu kita ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi